Selamat sore semua teman-teman dan Pak Greg. Kali ini saya ingin menceritakan tentang Santoso yang sejak dari bayi dibuang oleh orang tuanya. Kalau begitu, kita akan mulai berdoa terlebih dahulu menurut agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan semoga apa yang Allah berikan dapat memudahkan saya. Amin. Kalau begitu, kita akan bercerita tentang kisah Santoso. Santoso lahir ketika dia dibuang oleh kedua orang tuanya, yang dimana dia ini ditemukan oleh seekor anjing yang ada di pasar yang sedang menggonggong sesuatu di tong sampah tersebut. Kemudian datanglah seorang ibu yang mengusir anjing tersebut. Nah, kemudian ceritanya tersebut di mana seorang ibu tersebut menolong Santoso dan dia mencoba untuk menuju ke tempat pemerintah untuk mencari pertolongan ketika dia menemukan seorang anak kecil, anak bayi yang sekarat. Kemudian di sana dia akan dititipkan oleh seorang suster yang ada di tempat penitipan bayi. Dari kecil dia diadopsi oleh beberapa orang yang ada di sana dan diganti-ganti. Kemudian dia disusui dan diasihin oleh ibu-ibu yang sangat baik hati sehingga dia dapat tumbuh sehat dan menjadi lebih ceria. Kemudian setelah dia sudah beranjak umur 6 tahun, dia dipindahkan ke gedung Santa Maria. Di sana dia diterima oleh satu bruder yang namanya Bruder Albertus yang sekarang sudah tua dan sudah menjadi kepala yayasan di sana. Sehingga hingga saat itu, hingga pada ketika Santoso sudah dewasa, sudah menjadi orang baik dan segar, dia sudah bisa belajar mandiri. Kemudian pesan dialog dari dua host tersebut mengatakan pesan moral yang disampaikan adalah jangan sering-sering melakukan perbuatan dosa kepada orang tua kita dan juga tidak boleh melakukan kasar pada saudara kita sendiri atau saudari kita sendiri. Sehingga apa yang kita akan lakukan akan mendapatkan sebuah karma. Ketiga, tentang pendapat mengenai tentang makna penderitaan manusia dari sisi spiritualitas, menurut agama saya adalah ada menjelaskan tentang adanya di dalam surah Al-Quran, surah Al-Hud, pasal 11 ayat 106, menjelaskan orang celaka yaitu mereka yang merusak akidahnya. Mereka akan menderita, mereka yang mengikuti orang-orang tersebut yang sesat akan bergelimang dosa. Mereka dimasukkan ke dalam neraka dan merasakan siksaan dahsyat hingga merintih seperti keledai menghembus dan menghisap napasnya disertai rintihan keras. Mereka adalah orang yang tidak mendapatkan rezeki dalam pandangan lain. Mereka adalah orang yang disiksa. Ayat ini jadi dia adalah merupakan ayat sebelumnya dari surah yang sama. Dalam kata yaska terdapat di surat Al-Taha pasal 20 ayat 2. Ma anzalna alaika qur'ana litashqa. Kami tidak mengangkat Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Ayat ini diturunkan Allah sebagai jawaban kepada orang-orang musyrik yang berkata kepada Rasulullah tatkala mereka melihat Rasul begitu tekun dan sungguh-sungguh dalam beribadah. Hai Muhammad, sesungguhnya
Al-Quran ini diturunkan kepadamu hanya untuk menyulitkanmu. Ayat itu membuktikan Al-Quran tidak untuk menyulitkan orang. Hal sama dijelaskan dalam surah Al-A'raf pasal 7 ayat 2. Baiklah, jadi itu saja yang saya sampaikan. Mari kita berdoa untuk menutup tentang hasil dalam video kali ini yang saya sudah jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna tinabahu. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhnya. Baiklah, selamat sore semuanya. Terima kasih telah mendengarkan dalam video yang saya sudah buat ini. Insya Allah semoga lancar-lancar semuanya.